Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia di muka bumi ini tidak ada yang lepas dari kesalahan dan dosa. Karena itu memang fitrah manusia. Siapapun kita, keturunan siapapun kita, bermarga apapun kita, pasti mempunyai dosa, memiliki dosa, pernah melakukan suatu dosa. Itu memang fitrah manusia. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan dosa, pasti bersalah. Siapapun itu pasti bersalah. Khata'un wa khairul khata'in, namun sebaik-baik orang yang salah, orang yang berdosa, at-tawwabun, yaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas semua perbuatan dosanya dan tidak melakukan tindakan perbuatan yang sama, serta tidak melakukan dosa yang sama. Kalau berbicara tentang pernah berdosa, pasti pernah berdosa. Kalau berbicara tentang manusia ini pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan kesalahan. Ya memang fitrah manusia seperti itu. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, bahwa manusia ini tempat salah dan dosa. Tetapi karena kita diberi akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menimbang, mengukur, jangan kemudian kita melakukan kesalahan yang sama, mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi dosa yang sama. Karena kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga setiap tindakan kita. Kita harus menjaga setiap ucapan kita. Takut ada salah satu tindakan kita yang merugikan orang lain. Takut di antara ucapan kita ada yang menyakiti orang lain. Makanya kita harus menjaga betul, mengukur sebelum kita bertindak, menyaring sebelum kita berucap, agar kita tidak terlalu banyak menyakiti orang lain, berbuat salah kepada orang lain. Kita harus hidup rukun dengan tetangga kita. Kita harus hidup rukun dengan teman-teman sekitar kita. Kalau itu kita lakukan, kita akan merasakan kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalau berbicara tentang manusia berbuat dosa, berbuat salah, itu pasti hal yang pasti pernah dilakukan seorang manusia. Siapapun kita, dari marga apapun kita, pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus menyesalinya, kita harus bertaubat kembali kepada Allah. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha menerima taubat. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafiruz Dzamb, Ghafiruz Dzambi, mengampuni dosa. Ghafiruz Dzunub, mengampuni dosa-dosa. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Rahim, Maha menerima ampunan, Maha memberi ampunan, Rahimun,
maha penuh kasih sayang. Itu Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, melampaui batas atas diri mereka, melakukan dosa, berbuat zalim kepada orang lain, berbuat zalim kepada tetangganya, kepada sahabatnya, berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau dosa kepada sesama manusia. Itu namanya musrifun, orang yang melampaui batas, melanggar atas aturan-aturan syariat Allah, melanggar atas ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya musrif, orang yang melampaui batas, melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang terjadi kepada kita, pernah dilakukan oleh kita, maka jangan khawatir. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita oleh Allah dilarang untuk berputus asa. Kita harus selalu muftakirun, butuh ya, dan mengharap rahmat Allah. Itu harus. Kita tidak boleh kemudian karena kita banyak melakukan dosa, kemudian kita berkecil hati, tidak bertaubat kepada Allah, khawatir takut tidak diterima. Itu salah. Itu bukan ajaran Allah. Allah tidak menganjurkan seperti itu. Meskipun kita berbuat banyak dosa, banyak sekali dosa yang kita lakukan, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini adalah motivasi bagi setiap manusia untuk selalu mengharap ridha dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lanjutan ayat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan kita meminta ampunan, asalkan kita menyesali atas semua tindakan kesalahan, dosa yang kita lakukan. Jangan kemudian kita patang-tang peteng-teng, tidak pernah bertaubat, tidak pernah membaca istighfar, tidak pernah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya mutakabbir, orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh sombong kepada Allah. Kita tidak boleh merasa yang lebih baik. Kita tidak boleh merasa manusia suci. Tidak boleh. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, segeralah kembali kepada Allah. Segeralah minta ampunan Allah. Segeralah memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfirudz dzunuba jami'a. Dalam ayat ini Allah mempertegasnya dengan menggunakan harfut taukid. Itu biasanya harfut taukid ini digunakan untuk menegaskan sesuatu, memastikan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh benar yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni dosa-dosa manusia semuanya. Itu
eh, bisa dipastikan, karena di sini Allah menggunakan harfut taukid, inna, ditaukid, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh berkecil hati, tidak boleh kemudian putus asa karena kita berbuat dosa. Ada cerita yang paling populer itu dijelaskan ya di kitab Riyadhus Shalihin. Ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian datanglah ke seorang tokoh bertanya, apakah dosa membunuh 99 orang ini bisa diampuni, Kiai? Misal datang ke Kiai. Oh, katanya kamu tidak bakal diampuni. Karena dosa membunuh itu dosa besar. Apalagi kamu membunuh 99 orang. Kiainya langsung dibunuh juga. Genap menjadi 100. Namun endingnya bagaimana? Endingnya dia ingin datang ke suatu tempat yang dimana di tempat itu ada kiai, ingin meminta nasihat, ingin meminta pencerahan. Kemudian di pertengahan jalan dia meninggal dunia. Dia, orang tersebut, sebenarnya sudah menyesali atas segala perbuatannya. Menyesali, dia sudah mengaku salah dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai ke rumah kiai, ke rumah syekh yang dituju itu, tinggal beberapa jarak kayak gitu, dia meninggal di pertengahan jalan. Ya, ini ceritanya ada malaikat saling tarik ulur. Kata malaikat satunya, oh ini masuk neraka, satunya, oh ini masuk surga. Akhirnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Selama dalam hati kita ada keinginan untuk bertaubat, selama di hati kita ada penyesalan terhadap semua perbuatan, kesalahan dan dosa yang kita lakukan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba juga kita perhatikan lanjutan ayat berikutnya, innahu huwal ghafurur rahim. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa Allah, al-ghafur, zat yang maha memberi ampunan, ar-rahim, zat yang penuh kasih sayang. Ini dipertegas, kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan manusia bahwa Allah itu memang betul-betul bisa menerima taubat al-muznibin, bisa menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa. Asalkan orang tersebut meminta ampunan kepada Allah. Asalkan dia menyesali terhadap perbuatannya, terhadap tindakannya. Kemudian memperbanyak baca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa ada 3 keistimewaan dalam istighfar. Pertama, orang yang mulazamah, selalu membaca istighfar, istiqamah membaca istighfar, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya, menjaminnya, akan diberikan jalan keluar, solusi dari setiap kesulitan, kesempitan yang dia hadapi.
kesulitan ekonomi, kesempitan ekonomi, ekonominya sempit, ekonominya sulit, ekonominya tidak lancar, rezekinya mampat. Kemudian dia beristighfar, membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan oleh Allah. Diberikan jalan keluar. Ditunjukkan oleh Allah jalan keluar. Dilancarkan rezekinya karena beristighfar. Dimudahkan hidupnya karena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2, ketika manusia menghadapi suatu masalah dalam hidupnya, menghadapi masalah dalam keluarganya, biasanya dia pasti sumpek, pasti bingung, pasti mengalami pikiran-pikiran liar, pasti mengalami kegalauan dalam hidupnya. Itu bagi orang yang tidak mempunyai dasar. Itu bagi orang yang tidak merasa memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti itu ketika tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika beristighfar kepada Allah, membaca istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, maka kita akan diberikan pintu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap kebingungan, kesumpekan, kemudian kegalauan, itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan tentram, tenang, pikiran kita jernih, melihat atau mengembalikan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang mempunyai dasar. Itu orang yang mempunyai ilmu. Karena setiap manusia di muka bumi ini tidak akan terlepas dari yang namanya masalah. Pasti mempunyai masalah. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dengan masyarakat, masalah dengan tetangga, pasti dia miliki. Masalah urusan dunia, pasti dia miliki. Tetapi ketika kita mempunyai dasar ilmu, akan menghadapi masalah tersebut dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang nomor 3, di antara kedahsyatan istighfar, orang yang bermulazamah baca istighfar akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan diberikan rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Itu keistimewaan istighfar. Jadi orang yang bisa, mudah-mudahan kita bisa bermulazamah, bisa istiqamah membaca istighfar, sehingga kita mendapatkan 3 keistimewaan tersebut. Pertama, diberikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Nomor 2, diberikan pintu kebahagiaan dari setiap kesumpekan dan kegalauan. Nomor 3, diberikan rezeki yang datangnya tanpa disangka-sangka. Akhiran, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa kita mengamalkan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.